Berdoa. Cek sound dulu, apa suara saya boleh terdengar jelas? Terdengar. Oke, saya izin share screen ya. Oke, mungkin ada baiknya kita berdoa lagi. Kita mohon pencerahan tuntunan Roh Kudus untuk pelajaran pagi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kembali kami boleh belajar untuk mengenal Yesus lebih dekat dan misinya ke dunia ini untuk mengajarkan sebuah teladan bagi kami untuk kami jalani dalam kehidupan kami sementara kami hidup di dunia ini. Berkati kami dengan hikmat dan akal budi dari surga untuk memahaminya dengan benar dan memampukan kami untuk menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi saya ingin mengingatkan kembali tentang tema kita satu pekan ini untuk training. Istilah training ini melatih kita ya. Mungkin kesannya ini hampir sama sebenarnya dengan renungan, petua dan nasihat, namun ini juga adalah proses pembelajaran kita untuk mengetahui dengan benar kenapa Yesus harus turun ke dunia untuk memberikan sebuah teladan bagi Anda dan saya. Saat kita hidup di dunia ini, kita tidak semata-mata memikirkan banyak hal tentang rencana yang kita mau lakukan. Meskipun kadangkala kita mencoba menselaraskan itu dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi tendensi yang biasanya kita hadapi adalah kita selalu terbawa untuk meminta Tuhan menolong kita untuk berhasil melakukan rencana kita. Agak beda itu kalau kita ketemu dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Jadi prinsip yang sederhana adalah kita yang seharusnya mencari tahu dan menyelidiki lebih dalam tentang apa rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita, sehingga saat kita merencanakan rencana kita, seharusnya itu sudah klop dengan rancangannya terlebih dahulu. Sehingga kita tidak tergoda untuk, ini biasanya psychological result consequence-nya, kita biasanya stres, gundah, sedih, kesal, kalau apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, ini bisa kita nilai sebenarnya. Kalau apa yang kita rencanakan itu adalah rancangan Tuhan, maka seharusnya konsekuensi respon kita terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan rencana yang kita rancangkan itu tidak membuat kita bersedih, susah, stres, dan bahkan depresi. Karena itu berarti apa yang kita rencanakan, yang kita lakukan itu masih sebatas ruang lingkup apa yang kita inginkan. The desire, the nature of our inclination. Ya, seperti itu. Nah, itulah sebabnya kenapa tema ini harus dibawa terus. Better with Jesus. Artinya apapun rencana yang kita pikirkan kita mau lakukan, itu harus with Jesus, maksudnya selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan dalam konteks prinsip. Judul pagi ini adalah lanjutan dari mencoba memahami bahwa Allah itu sudah menjelma menjadi manusia dan bersama dengan kita. Secara fisik dia tidak ada, dia sudah naik ke surga, tapi bukan berarti dia meninggalkan kita. Karena kalau dia meninggalkan kita, maka kata Immanuel itu
berhenti sampai dia naik ke surga. Ya, itulah sebabnya kenapa Yesus bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus supaya dia ada bersama-sama dengan Anda dan saya, meskipun secara fisik Yesus sudah naik ke surga. Nah, pagi ini saya ambil judul partakers karena kata ini hanya digunakan di terjemahan King James Version. Ya. Kalau di terjemahan lain itu ada beberapa versi. Ya. Nah, kita tahu bahwa salah satu doktrin dalam Alkitab itu kita pernah pelajari tentang incarnation. Ya, penjelmaan Yesus yang Allah menjadi manusia. So basically he is fully God and he is also fully human. Nah, kata ini di Ibrani 3 ayat 14 mengandung makna yang sangat luas dan juga dalam. Karena konsep ini harus dipahami saat kita menjalani kita punya kehidupan. Ya. Okay, for we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Anda lihat, ini ada dua sisi. Yang pertama, we are made partakers of Christ. Artinya ini tidak muncul dari dalam diri Anda sendiri. We are made, sama kayak kita ini diciptakan oleh Allah. So basically, tidak ada yang muncul dari dalam diri kita. Jadi harus ada yang mengikutinya dan mengawalinya terlebih dahulu. So partakers of Christ itu berarti dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI, Anda bisa dapatkan itu dijelaskan karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Sementara terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan kita semua adalah teman seperjuangan. Ya, ini untuk partakers ya. Teman seperjuangan dengan Kristus. Lalu contemporary English version menjelaskan we were sure about Christ when we first became his people. Kepastian tentang Kristus itu kita ketahui saat kita menjadi umatnya. Jadi ada koneksi juga lah ya. Meskipun tidak terlalu terkesan mendalam untuk contemporary English version. Sedangkan di TEV, Today's English Version itu diterjemahkan we are all partners with Christ. Nah, Anda lihat ilustrasi yang saya gunakan ini di sebelah kiri ada wanita dan pria. Ini ilustrasinya sama sebenarnya dengan pernikahan atau rumah tangga dan keluarga. Anda tahu bahwa di Kejadian latar belakang kenapa laki-laki dan perempuan itu bertemu menjadi satu daging, became one flesh, ya karena dipersatukan oleh Tuhan. Konsepnya itu hampir sama disimpulkan dengan apa yang Rasul Paulus jelaskan di Perjanjian Baru tentang suami dan istri dan juga Yesus sebagai pengantin pria dan jemaatnya sebagai pengantin wanita, mempelai wanita. Jadi hubungan antara keduanya itu selalu selaras, disinkronkan relationship antara kita dan Tuhan. Itu harus menjadi satu paket ya dalam konteks pemahaman divine and human nature. Kita lihat apa yang Ellen White tegaskan di Signs of the Times. Meskipun kemuliaan ilahi Kristus untuk sementara waktu hilang dan terhalang oleh asumsi kemanusiaannya, namun dia tidak berhenti menjadi Tuhan ketika dia menjadi manusia. Ini mungkin maksudnya adalah dia
Allah 100%, manusia 100%. Dalam figur manusianya saat dia menjelma. Manusia tidak mengambil tempat ilahi, yang ilahi tidak mengambil tempat dari manusia. Dan Ellen White menegaskan, ini adalah misteri kesalehan. Maaf. Dua ekspresi manusia dan ilahi di dalam Kristus. Ini adalah satu hal yang erat dan tidak terpisahkan, tapi keduanya memiliki individualitas yang berbeda. Meskipun Kristus merendahkan dirinya untuk menjadi manusia, ketuhanan tetap jadi miliknya. Ketuhanannya tidak bisa hilang, sementara dia berdiri setia dan benar pada kesetiaannya. Dikelilingi dengan kesedihannya, surrounded with sorrow. Dikelilingi dengan kesedihan, penderitaan, dan pencemaran moral. Dihina dan ditolak oleh orang-orang yang kepadanya telah dipercayakan nubuat surga, petuah dan nasihat surga tentang dirinya sebagai anak manusia. Yesus masih dapat berbicara tentang dirinya sebagai anak manusia di surga. Dia siap untuk mengambil sekali lagi kemuliaan ilahinya ketika pekerjaannya di bumi selesai. Pertanyaannya, pekerjaannya di bumi selesai itu apa? Anda dan saya punya tugas untuk membuktikan bahwa misi daripada pelayanan Yesus waktu dia di dunia itu bisa dilanjutkan terus lewat Anda dan saya. Partakers of human and divine nature itu artinya Anda mengambil bahagian, ya, mengambil bahagian dalam kehidupan yang Yesus teladani. Kalau kita sudah memilih untuk menjadi milik Yesus, maka tidak ada opsi lain bagi Anda dan saya untuk lebih condong memilih sisi yang lain. Manusianya top gitu. Divine-nya kita nggak bawa. Karena kalau kita hari-hari hanya human nature, apalagi ini yang tidak diubahkan dan belum diubahkan, ya, pengaruh divine-nya tidak terlalu banyak berkuasa karena kita lebih memilih sisi yang lain lebih dominan. Kalau mau kita bandingkan, ya, Kejadian pasal 1 ayat 26 itu statementnya agak berbeda dengan setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Anda perhatikan. Di Kejadian 1 ayat 26 itu Allah menggunakan kalimat, marilah kita menjadikan manusia in our image, after our likeness. Setelah dosa masuk, Anda lihat, behold, the man is become as one of us to know good and evil. Ini perbandingan persepsi saya dalam mempelajari konteks ini. Saat pertama, manusia itu masuk dalam kategori ciptaan. Ya, ini status dan levelnya menggunakan kata image dan likeness. Ya, ini karakter dan tabiat Allah itu sempurna. Ya, Ellen White menjelaskan itu banyak sekali berkaitan dengan status dan integritas makhluk ciptaan pertama di Kejadian. Setelah dosa masuk, Anda perhatikan, levelnya masih ciptaan tentunya, ya. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa kita akan struggle sini. Struggles dalam arti Anda dan saya bukan pencipta, Anda dan saya bukan creator.
Jadi kalimat yang digunakan as one of us to know good and evil, questions-nya adalah which one is more dominant nanti. Karena untung saja Allah mengusir mereka dari Taman Eden supaya mereka tidak makan buah pohon kehidupan yang satunya. Karena kalau mereka makan itu, maka status mereka untuk mengetahui yang baik dan yang jahat lewat ketidakpenurutan mereka akan berlangsung untuk selamanya. Ya, Anda lihat kalimat terakhir ini. Kalau mereka makan buah pohon kehidupan, mereka akan hidup selamanya dalam status dan kondisi memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Setelah ini maka perjuangannya itu luar biasa. Anda dan saya benar-benar harus bergumul. Dan itu Anda bisa meditasikan dengan membaca apa yang Rasul Paulus tulis di Roma pasal 6 ayat 1 sampai 23. Saya tidak tahu apakah kita sempat membaca ini satu persatu, 23 ayat, karena ini adalah 2 slide terakhir sebelum saya tutup dalam waktu 10 menit. Boleh ada yang bacakan satu persatu kira-kira? Roma 6 ayat 1 sampai 23. Yep. Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Lanjut aja sampai selesai, Pastor. Ya, terserah. Boleh. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke. Nanti meditasi di rumah, Anda boleh ambil persepsi secara pribadi berdasarkan tuntunan Roh untuk melihat dua kontras yang sedang berjuang dalam diri kita masing-masing. Yang saya perlu tegaskan ini, partakers harus dengan Christ, karena ayat yang kita gunakan sudah menjelaskan di mana sebenarnya posisi kita berada. Namun ini struggles yang Rasul Paulus jelaskan setelah dosa masuk. Jadi ada tendensi mana yang lebih dominan. Kalau Anda memilih untuk partakers with Christ, maka hidup Anda seharusnya sudah berubah. Tidak boleh ada yang muncul lagi kembali berkuasa, karena harusnya yang kita pegang, yang kita turuti, kita akan menjadi hamba kalau kita menuruti Yesus, hamba Kristus, hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Kita tidak lagi hidup oleh karena kesempatan yang Tuhan masih izinkan pada kita untuk tendensi ke sana lagi. Kalau baca yang 24 dan 25 di Galatia, maka Anda bisa melihat apa penegasan yang Rasul Paulus ingin kita pahami. Those who belong to Christ Jesus have put to death their human nature. Ini harus diingatkan bahwa yang dia jelaskan ini masih dalam konteks memisahkan antara flesh dan spirit. Di dalam spirit kita masih punya figur kemanusiaan di dalam tubuh manusiawi kita. Tapi tendensi human nature yang flesh itu yang harus di-put to death, ya. Sehingga dia menjelaskan kembali kalau kita hidup oleh Roh, maka hidup kita juga harus dipimpin oleh Roh. Sebagai manusia, the human nature saat kita menjalani kehidupan kita, ada yang satu lagi yang harusnya menuntun kita, yaitu Roh. Inilah tema yang saya ambil pada pagi hari ini dengan pemahaman bahwa Anda dan saya harus mengingat setiap saat bahwa kita ini sedang membawa sebuah konsep penyatuan, the unity of human and divine within our figure as a human being. Kita ini partakers of Christ. Anda lihat kalimat keduanya. Kalau ini kan konsekuensi ya. Kata if di situ itu sebagai kayak batu loncatan untuk menentukan Anda posisinya di mana nanti berdasarkan pilihan Anda. Kalau Anda masih bertahan pada status partakers of Christ, ya, syaratnya adalah if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Ini disimpulkan dengan kesetiaan. Kalau Anda konsisten bertahan sampai akhir, ya, menjadi partakers of Christ. Kalau Anda memutuskan tidak lagi, apalagi Anda tidak setia, maka yaitu kembali kita lihat Roma pasal 6, upah dosa adalah maut. Basically, the consequence is you lose your salvation. Sama dengan Yohanes 3:16 saat Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya lewat Yesus Kristus. Kalau kita percaya, kita diselamatkan. Kalau tidak, maka kita akan binasa. Semoga pelajaran pagi ini mengingatkan kita kembali tentang
posisi yang sebenarnya sudah direncanakan oleh Tuhan bagi Anda dan saya. We are made partakers of Christ. Not the evil one, not the evil spirit, not even the flesh. The flesh should die. We have to put that human nature in us. Jadi basically sebagai manusia kita harus bekerja sama dengan Roh Tuhan. Yesus tidak ada lagi secara fisik, tapi His Holy Spirit is within us. Semoga ini memberikan inspirasi bagi kita untuk memulai hari-hari kita setiap hari untuk mengingat bahwa we are partakers of Christ. What we need to do is let the Holy Spirit controls our life because we are united with Him. Semoga Tuhan memberkati kita.